Aku terlalu sakit dengan perbuatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mohon maaf ya Bunda, sudah 2 hari tidak up video. Karena di rumah mertua sedang ada acara. Sekali lagi mohon maaf. Karena tidak bisa menghibur bunda-bunda semua. Alhamdulillah ya sayang. Akhirnya kita nikah. Ucap Mas Yudi dengan sangat bahagianya. Iya Mas, Alhamdulillah. Perjuangan kita selama 2 tahun ini tidak sia-sia. Jawabku sambil tersenyum ke arah suamiku itu. Malam ini adalah malam pertama kami. Alhamdulillah juga. Meski baru menikah, tapi kami sudah memiliki rumah sendiri. Rumah ini memang kami bangun ketika kami belum menikah. Aku dan Mas Yudi menabung bersama, dan uangnya kami gunakan untuk membangun rumah ini. Dan sisanya kami pakai untuk melaksanakan pesta pernikahan. Alhamdulillah sekali. Menikah ini kami tak merepotkan orang tuaku. Karena aku sadar, aku hanya tinggal memiliki seorang ibu. Tidak punya ayah lagi, ayahku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Meskipun bukan pesta mewah, tapi setidaknya kami bisa mengundang teman, saudara, dan semua keluarga. Rumah yang kami bangun ini tepat di samping rumah ibuku. Aku memiliki seorang kakak perempuan. Dia belum menikah, karena katanya belum dapat jodoh yang pas, sehingga bisa dibilang kalau aku ini melangkahi kakakku. Waktu pun terus berjalan. Kehidupan rumah tanggaku terasa sangat bahagia dan menyenangkan. Suamiku pekerja keras. Dia selalu memberikan semua uangnya kepadaku untuk aku kelola. Tak lupa, aku selalu menyisihkan sebagian gaji Mas Yudi untuk memberi kepada orang tuanya. Aku juga memberi untuk ibuku, namun jumlahnya tidak sama seperti aku memberi ke ibu mertuaku. Karena alhamdulillah meski ibuku seorang janda, almarhum bapakku dulu meninggalkan warisan yang cukup banyak. Tanah yang aku bangun ini juga tanah milik bapak, yang memang diwariskan untukku. Kakakku juga sudah mendapatkan bagiannya sendiri. Karena kakakku belum menikah, jadi belum menggunakan tanah itu. 3 bulan setelah pernikahan kami, aku dinyatakan positif hamil. Tentu semua keluarga sangat bahagia, terutama Mas Yudi. Dia sangat bersyukur sekali karena sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Tapi selama hamil, aku mengalami mengidam yang aneh. Aku tidak mau didekati oleh Mas Yudi. Aku merasa bau badannya itu sangat mengganggu, sehingga membuatku mual dan pusing. Jadilah aku tidak bisa melayani Mas Yudi dengan baik. Aku selalu meminta maaf padanya, dan aku memohon pengertiannya. Dan Mas Yudi berkata tidak masalah akan hal itu. Tapi aku yakin, sebagai seorang laki-laki yang normal, pasti dia ingin mendekatiku. Tapi mau bagaimana lagi? Aku memang benar-benar tidak bisa. Sudah kupaksa untuk menutup hidung menggunakan masker pun tetap sama. Itu tidak membantu sama sekali. Hingga di kehamilanku, yang memasuki usia 7 bulan, aku belum bisa melayani Mas Yudi lagi. Arianti, kamu tidak merasa ada sesuatu yang aneh ya? Tiba-tiba tetanggaku, Bu Rini menanyakan itu kepadaku ketika kami sedang membeli sayur bersama. Emang ada apa toh Bu Rini? Perasaanku nggak ada yang aneh tuh, jawabku. Oh ya sudah kalau tidak ada yang aneh, saya cuma merasa ada sesuatu yang agak lain saja. Aku mengerutkan kening mendengar jawaban Bu Rini. Itu malah membuatku semakin bingung. Bu Rini, kalau memang ada yang aneh, katakan saja. Karena memang selama ini saya merasa semua baik-baik saja. Jawabku lagi sambil tersenyum. Enggak Mbak Arianti, enggak ada. Ya sudah, saya duluan ya. Ini saya sudah selesai belanjanya. Saya mau cepat-cepat masak, udah siang. Kata Bu Rini dengan terburu-buru hendak pergi. Aku pun hanya bisa mengangguk saja. Mungkin beliau hanya salah menduga. Kini tinggal aku sendiri bersama mamang sayur karena ibu-ibu yang lain sudah selesai belanja. Tapi entah mengapa, ketika mereka meninggalkan tukang sayur ini, mereka menatapku dengan tatapan aneh. Para tetanggaku itu juga tahu kalau aku tak bisa melayani Mas Yudi selama aku hamil. Ya karena biasalah, ibu-ibu suka kepo. Aku pun menceritakan kepada mereka apa alasannya agar tidak ada salah paham. Sekarang aku juga sudah selesai belanja.
Aku membawa sayuran yang aku beli masuk ke dalam rumah dan akan segera memasak. Kak Yana, mau kemana? Tanyaku ke Kak Yana yang terlihat sudah rapi dengan pakaiannya. Ini mau keluar sebentar? Jawabnya sambil tersenyum. Oh, aku menanggapi jawabannya dengan oh saja, kemudian masuk ke dalam rumah. Hari ini, aku akan membuat masakan kesukaan Mas Yudi, yaitu pepes ayam, goreng tempe, dan sayur bening. Itu adalah makanan favoritnya. Semoga nanti Mas Yudi suka dengan masakanku. Sampai jam 5 sore, suamiku belum pulang. Tak biasanya dia begini. Ya kalaupun telat palingan hanya setengah jam karena jalanan yang macet. Tapi ini sudah 1 jam, Mas Yudi belum pulang juga. Seharusnya jam 4 dia sudah sampai rumah. Kemana ya? Tumben banget, ucapku. Aku memutuskan untuk menelpon Mas Yudi karena merasa khawatir. Tapi nomornya malah tidak aktif. Kak Yana juga terlihat belum pulang. Arianti, panggil ibu. Iya bu, jawabku sambil keluar kamar. Kemana ya kakakmu? Kok udah sore begini belum pulang, padahal pergi dari pagi tadi? Tanya ibu. Iya ya bu, aku juga gak tahu kemana. Tadi cuma nanya doang kakakmu kemana, tapi jawabnya mau keluar sebentar. Jawabku ke ibu. Ibu jadi khawatir, mana suamimu tumben lagi jam segini belum pulang juga? Tanya ibu. Iya, gak tahu nih bu, Mas Yudi. Nomor teleponnya juga gak aktif. Kak Yana juga sama, aku teleponin gak aktif juga. Ucapku. Ibu pun hanya diam dan terlihat berpikir. Ya sudahlah, mungkin nanti sebentar lagi pulang. Kalau gitu, ibu pulang dulu ya. Ucap ibu berpamitan. Iya bu, jawabku sambil tersenyum. Jam pun terus berjalan. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang seperempat. Aku menutup pintu dan semua jendela. Karena sebentar lagi maghrib. Aku berdiam diri di dalam kamar. Karena kata orang tua, kalau wanita yang sedang hamil lebih baik berdiam diri di dalam kamar jika waktu maghrib. Aku menunggu azan maghrib sambil membaca Al-Quran. Walau sebenarnya pikiranku tidak tenang, karena selalu memikirkan dan mengkhawatirkan Mas Yudi dan juga Kak Yana yang belum pulang. Dan alhamdulillah, kekhawatiranku segera sirna karena sudah mendengar suara mobil Mas Yudi yang pulang. Setelah aku melaksanakan sholat maghrib, dengan semangat, aku membukakan pintu. Aku mencium tangan Mas Yudi, meskipun sambil menahan rasa mual. Iya, hanya berdekatan begini saja aku sudah terasa mual. Ya sudah, tidak usah dipaksakan. Sana istirahatlah. Ucap Mas Yudi yang sudah mengerti bagaimana ekspresi wajahku. Aku pun hanya bisa tersenyum, merasa tidak enak dengan Mas Yudi. Tapi mau bagaimana lagi? Keadaan tidak bisa dipaksakan. Mas Yudi segera mandi. Tapi tidak kulihat ia melaksanakan sholat maghrib. Apa aku tidak tahu ya? Karena memang sedari tadi aku ada di ruang tamu. Mungkin sudahlah. Tidak mungkin suamiku tidak sholat, batinku. Selesai sholat maghrib, kami segera makan malam bersama. Dengan jarak yang tentu sangat berjauhan. Mas Yudi di ujung, aku pun di ujung. Begitulah setiap hari ketika makan. Maaf ya mas, kita harus berbulan-bulan begini terus. Ucapku merasa bersalah. Iya sayang, gak apa-apa. Mas ngerti kok. Demi anak kita, aku rela. Jawabnya sambil tersenyum manis. Aku merasa lega dan tenang. Karena suamiku sangatlah pengertian. Oh ya mas, kok kamu tadi bisa bareng Kak Yana? Tanya aku ke Mas Yudi. Karena memang ketika pulang tadi, Kak Yana ada di depan mobil Mas Yudi. Iya, tadi kebetulan ketemu di jalan. Karena kakakmu sendirian, jadi aku barengi di belakangnya. Takut ada apa-apa nanti. Jawab suamiku dengan tenangnya. Benar juga kata Mas Yudi. Tidak baik juga kalau Kak Yana pulang sendirian. Untungnya mas, Kak Yana ketemu kamu. Jadi dia gak pulang sendiri. Lagian Kak Yana itu aneh-aneh aja. Udah tahu maghrib bukannya cepat pulang. Malah nunggu maghrib begini baru sampai rumah.
kataku. Iya, mungkin ada urusan penting, jawab Mas Yudi. Aku pun setuju dengan pendapat Mas Yudi. Tak ada lagi obrolan yang berarti, hanya ada obrolan ringan saja di antara kami. Malam pun sudah menjelang. Aku tidur duluan karena memang sudah sangat mengantuk. Sementara suamiku masih asik bermain ponsel. Dia menonton video kesukaannya. Lagi pula mau ngapain lagi, toh aku tak bisa melayani Mas Yudi. Aku tidur dengan sangat lelap. Hingga samar-samar, aku mendengar suara-suara yang mengganggu telingaku. Tapi karena sangat mengantuk, aku tak bisa membuka mata ini. Sehingga tak tahu, suara itu berasal dari mana. Besok malamnya pun, hal yang sama terjadi. Aku tertidur lelap, tapi mendengar suara-suara yang mengganggu. Namun, terasa sangat sulit sekali untuk membuka mata ini. Padahal aku ingin tahu itu suara apa. Dan hal itu terus berlangsung hampir setiap malam. Dan hal yang sama tetap terjadi. Aku sulit sekali untuk bangun. Mas, besok jadwalnya USG, kamu bisa nemenin aku nggak? Tanyaku ke Mas Yudi. Maaf, aku nggak bisa. Kamu sama ibu dulu ya. Soalnya aku ada kerjaan dan nggak bisa ditinggal. Maaf banget ya sayang. Jawab Mas Yudi sambil tersenyum. Aku berusaha mengerti karena memang suamiku itu sibuk kerja. Ya sudah mas, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Tapi aku pinjam mobilnya ya. Kamu bawa motor dulu. Ucapku lagi. Oke sayang. Jawab Mas Yudi dengan semangat sambil membulatkan jarinya. Jam 7 pagi Mas Yudi sudah berangkat kerja. Sementara aku dan ibu sedang bersiap karena ibu akan menemaniku untuk ke rumah sakit. Udah siap bu? Tanyaku setelah masuk ke dalam kamar ibu. Sudah nak, sebentar lagi nih. Jawabnya sambil memakai hijab. Setelah semuanya siap, aku dan ibu berangkat. Sementara Kak Yana ada di rumah karena tidak ada kegiatan hari ini katanya. Kami berangkat dulu ya kak. Beneran nih kakak nggak mau ikut? Tanyaku sekali lagi ke Kak Yana. Karena tadi aku sudah sempat mengajaknya namun dia menolak. Iya Arianti, kakak nggak ikut. Lagi ngerasa nggak enak badan aja sih. Mau di rumah aja. Jawabnya sambil tersenyum. Ya sudah deh kak, kalau gitu kakak istirahat. Kalau gitu aku pergi ya. Kataku sambil tersenyum ke arahnya. Iya, hati-hati ya. Jawab Kak Yana. Aku dan ibu segera menuju ke rumah sakit. Cukup lama di rumah sakit karena memang antrian cukup panjang. Hampir 3 jam lebih aku mengantri. Selesai USG, aku dan ibu langsung pulang. Karena memang sudah terasa lelah dan ingin segera beristirahat. Sebelum pulang, tak lupa aku mampir untuk membeli buah-buahan kesukaanku. Apalagi sedang hamil begini, aku semakin suka makan buah. Ibu mau buah ini enggak? Tanyaku ke ibu sambil menunjuk semangka. Mau deh, tapi yang kecil aja ya. Kalau yang besar, lama habisnya. Jadi enggak enak kalau kelamaan. Jawab ibu sambil memilih semangkanya. Iya bu, ibu ambil aja yang mana biar aku yang bayar. Kataku lagi. Iya, ini saja. Ucapnya sambil menyerahkan buah semangka yang kuperkirakan beratnya hanya 2 kilo. Setelah selesai memilih, aku segera membayarnya, dan kami langsung pulang tak ada mampir kemana-mana lagi. Loh, Arianti, kamu baru pulang? Tanya Bu Rini tetanggaku. Iya, baru pulang habis dari rumah sakit, biasa cek kandungan, jawabku. Oh, kamu baru pulang ya? Saya kira tadi yang ada di rumahmu itu kamu. Ucap Bu Rini membuatku bingung. Emang ada siapa di rumahku tadi, Bu? Tanyaku ke Bu Rini. Enggak sih, ya udah sana istirahatlah, kamu pasti lelah. Kata Bu Rini lagi membuatku semakin bingung. Tapi karena memang sudah lelah, aku tak memikirkannya lagi. Kuputuskan masuk ke dalam rumah lalu tidur. Aku bangun di siang harinya sekitar jam 12 siang. Aku baru sadar, kalau kamarku, kasurnya ini berantakan. Padahal tadi saat ku tinggal dalam keadaan rapi. Karena saking lelahnya tadi, aku sampai tak sadar bahwa kasur ini berantakan. Bahkan saking berantakannya, ada 2 bantal yang jatuh di lantai. Apa aku tidurnya tadi lasak ya? Tapi kayaknya gak mungkin deh. Semenjak hamil ini kan aku selalu berhati-hati. Kalau sampai bantal jatuh berarti aku kayak orang sila dong tidurnya. Kumamku berpikir apakah berantakan ini aku yang membuatnya sendiri. Tapi aku tetap yakin
bahwa tak mungkin aku tidur selasak itu. Tak mau ambil pusing, aku memilih membereskan kamar itu dan merapikannya. Jangan sampai nanti Mas Yudi pulang kamar dalam keadaan berantakan. Aku takut nanti dia malah semakin lelah. Meskipun kami tak tidur seranjang bersama, tapi kalau kamar dalam keadaan rapi, pasti itu menyenangkan bukan? Iya, semenjak hamil, aku tak pernah seranjang dengan Mas Yudi. Mas Yudi selalu tidur di kasur yang lain meskipun satu kamar denganku. Iya, aku persiapkan kasur kecil, dia tidur di bawah. Sebenarnya tidak enak sekali jika berumah tangga tapi harus pisah kasur begini. Tapi ya mau gimana lagi? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kata dokter juga, biasanya hal ini akan selesai ketika bayinya sudah lahir. Jadi kami harus bersabar. Tinggal 2 bulan lagi. Keesokannya, Arianti, Arianti, panggil ibu dengan semangat. Ada apa sih bu? Kok heboh gitu? Tanyaku ke ibu. Ini loh. Ibu menunjukkan undangan pernikahan. Undangan dari mana bu? Tanyaku. Ini, temen ibu ngasih undangan. Anaknya menikah, ibu seneng banget. Karena anaknya itu sudah berumur dan baru menikah sekarang. Pokoknya ibu harus datang. Kamu temani ibu ya. Ucap ibu kepadaku. Iya bu, aku sih mau aja. Tapi, kenapa nggak Kak Yana saja bu? Aku takut kelelahan. Ucapku ke ibu karena melihat kondisiku yang sudah hamil besar. Iya, awalnya ibu memang ngajak kakakmu. Tapi dia ada kerjaan katanya di tanggal ini. Jadi nggak bisa. Ucap ibu. Oh alah gitu ya bu? Ya sudah deh bu. Tapi misalkan nanti aku sudah lelah kita pulang duluan gak apa-apa ya bu? Izinku ke ibu. Iya gak apa-apa nak. Yang penting kita sudah datang ke sana. Jawab ibu sambil tersenyum bahagia. Karena akhirnya bisa datang ke acara pernikahan anak temannya itu. 3 hari kemudian, aku dan ibu berpamitan ke Mas Yudi dan juga Kak Yana. Kami akan berangkat lebih awal ke acara pernikahan anak teman ibu itu. Kami berangkat pukul 6 pagi. Aku yang menyetir mobil sendiri. Karena Mas Yudi kerja dan Kak Yana juga akan kerja. Jadi siapa lagi kalau bukan aku yang nyetir. Kami berangkat pagi-pagi sekali karena memang jarak yang cukup jauh. Perlu waktu 1 jam. Itu kalau ngebut. Kalau yang bawa aku bisa sampai 2 jam. Makanya kami berangkat lebih awal. Di sepanjang perjalanan, aku merasa ada yang mengganjal. Perasaanku tidak enak. Tapi aku tidak tahu apa itu. Padahal tidak ada yang ketinggalan. Semua yang kami perlukan untuk acara sudah kami bawa. Maksudnya seperti kado dan amplop. Semuanya sudah kubawa. Mobil juga dalam keadaan sehat. Tidak ada yang bermasalah. Tapi entah mengapa perasaan ini sangat tidak enak sekali. Aku seperti mengkhawatirkan sesuatu. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di tempat acara. Ibu sudah bertemu dengan temannya. Juga sudah bertemu dengan sang pengantin. Mereka terlihat bahagia dan senang. Aku jadi teringat momen-momen pernikahanku dulu. Aku sama bahagianya dengan mereka. Setelah kurang lebih 2 jam mengikuti jalannya acara, aku sudah merasa kelelahan. Bu, aku capek banget. Pulang yuk bu, aku ingin rebahan. Ucapku ke ibu. Iya nak, kita pulang. Gak apa-apa kok. Yang penting sudah ketemu sama teman ibu dan anaknya. Jawab ibu. Iya bu, ayo bu kita pamitan. Ucapku. Aku dan ibu segera berpamitan. Meskipun dilarang untuk pulang, tapi aku sudah tak kuat lagi. Ingin cepat-cepat istirahat di rumah. Aku melajukan mobil dengan kecepatan sama seperti saat berangkat tadi. Sesekali saja ngebut ketika jalanan sedang lengang. Akhirnya setelah 2 jam lebih, aku sampai di rumah. Karena tadi sempat mampir sebentar untuk minum dan makan karena aku merasa lapar. Meskipun di tempat hajatan tadi aku sudah makan. Loh Bu, apa Mas Yudi sudah pulang ya? Kok sepatunya ada di rumah? Motornya juga ada di rumah. Tanya aku ke ibu. Iya ya, masa jam segini udah pulang, tumben? Tapi itu sendal mbakmu, kok ada di situ? Kata ibu sambil menunjuk sendal Kak Yana yang ada di teras rumah.
Iya bu, itu sendal Kak Yana. Terus pintunya kok terbuka? Ada apa ya bu? Aku pun merasa sangat khawatir. Aku takut jika terjadi sesuatu. Aku dan ibu segera masuk ke dalam rumah. Rumah dalam keadaan sepi seperti tidak ada siapa-siapa. Tapi dari dalam kamarku aku mendengar suara-suara. Dengan kasar aku membuka pintu itu. Karena pikiranku sudah tidak tenang. Astagfirullah, apa-apaan kalian? Ucapku dengan berteriak. Karena aku melihat Mas Yudi sedang memeluk Kak Yana yang tanpa busana. Keduanya melotot melihat ke arah kami. Mereka berdua kaget. Sayang, aku bisa jelasin. Ini gak seperti yang kamu lihat kok. Ucap Mas Yudi sambil berusaha memegang tanganku. Apa yang perlu kalian jelaskan lagi? Semua sudah jelas. Ucapku dengan gemetar. Air mataku sudah luruh. Bahkan kakiku tak kuat lagi menopang tubuhku ini. Aku sudah terjatuh di lantai. Sayang, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Kamu jangan mikir aneh-aneh ya, kata Mas Yudi lagi. Kamu tega sekali sama adikmu Yana. Kenapa sampai begini? Ucap ibu juga menangis. Bu, aku minta maaf. Ini tidak seperti yang ibu pikirkan kok. Ucap Kak Yana dan Mas Yudi seolah-olah berusaha membela diri. Padahal apa yang kami lihat sudah jelas. Aku benar-benar merasa kecewa sama kamu, Mas. Bisa-bisanya kamu mengkhianatiku dengan kakakku sendiri. Ucapku dengan masih menangis. Sayang, ini tidak seperti itu kok. Aku bisa jelasin. Ucap Mas Yudi lagi. Sudah lama semuanya sudah jelas. Tak perlu kamu bicara apa-apa lagi. Ucapku semakin marah. Karena aku terlalu marah, tiba-tiba perutku terasa sangat sakit dan nyeri. Sakit, Mas. Tolong aku. Ibu sakit. Ucapku kepada mereka. Aku sudah meracau tidak jelas karena memang perutku sangatlah sakit. Hingga akhirnya, keluarlah cairan merah di antara kedua kakiku. Aku semakin merasa kesakitan. Hingga tak kuat, lalu pingsan. Aku tersadar sudah ada di rumah sakit. Dan ketika memegang perutku sudah kempes. Bayiku entah kemana. Mas, di mana anakku, Mas? Tanyaku ke Mas Yudi, karena memang hanya ada dia yang di sampingku. Mas Yudi pun hanya menangis, bukannya segera menjawab. Maaf sayang, bayi kita sudah gak ada. Apa maksud kamu, Mas? Tanyaku semakin emosi. Bayi kita sudah meninggal, ucap Mas Yudi sambil menunduk. Mendengar jawaban itu, tangisku semakin pecah. Amarahku semakin membunjah. Semua ini gara-gara kalian. Aku sampai kehilangan anakku. Aku berteriak sambil melempar bantal yang ada. Tenang, tenang Arianti, tenang. Kata Mas Yudi berusaha menenangkanku. Tapi aku tak bisa tenang lagi. Aku benar-benar murka dan marah. Karena mereka, aku harus begini. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Rahimmu diangkat. Karena komplikasi. Kamu tidak bisa hamil lagi. Ucap Mas Yudi yang membuatku semakin terkejut. Jadi aku gak bisa hamil lagi. Kalian benar-benar jahat. Ini semua gara-gara kalian. Ucapku semakin berteriak. Karena aku terus berteriak, tenaga medis pun datang menghampiriku. Mereka berusaha menenangkanku. Tapi aku tetap memberontak. Karena aku benar-benar terpukul. Hingga akhirnya, aku ditenangkan dengan suntikan. Seminggu sudah aku dirawat di rumah sakit. Aku diperbolehkan untuk pulang. Meskipun aku harus tetap kontrol 2 hari sekali. Karena aku habis operasi. Ditambah lagi aku sempat memberontak beberapa kali. Itu membuat keadaanku semakin memburuk. Ketika di rumah, Mas Yudi merawatku dengan baik. Dia pun selalu meminta maaf kepadaku. Karena kelakuannya dan Kak Yana. Aku harus mengalami hal yang sangat menyakitkan ini. Kehilangan anak yang sudah kami tunggu. Dan juga, aku harus kehilangan rahim, sehingga aku tak bisa hamil lagi sampai kapanpun. Maaf ya sayang. Maafin aku, ucap Mas Yudi. Tapi aku hanya diam. Aku tidak tahu sudah bisakah memaafkannya atau belum. Hatiku benar-benar sangat sakit. Aku begitu terluka. Hari-hariku lalui dengan suram. Tak ada lagi senyuman di wajahku.
Wajahku selalu murung. Semakin hari, aku semakin kurus karena makanku tidak teratur. Aku juga selalu merasakan nyeri di bagian jahitan. Karena memang aku sering memberontak. Iya, aku seperti orang yang depresi. Aku tiba-tiba marah dan menangis tidak jelas. Itu semua terjadi ketika aku mengingat apa yang terjadi di antara Kak Yana dan Mas Yudi. Sayang, pas berangkat kerja dulu ya, ucap Mas Yudi berpamitan. Aku pun hanya mengangguk. Setelah itu, aku mencium tangan Mas Yudi. Dia segera berangkat kerja. Ketika Mas Yudi berangkat kerja, yang menjagaku adalah ibu. Nak, setelah ini ibu mau ke pasar sebentar ya. Kamu ditungguin Kak Yana mau ya nak? Ucap ibu membujuk. Gak mau bu, lebih baik aku mati daripada harus dirawat oleh dia. Ucapku marah, karena aku tak mau lagi bertemu dengan Kak Yana. Meskipun kami hanya sebelahan rumah, tapi aku tak sudi untuk melihat atau dijenguk oleh dia. Ya sudah nak, kamu jangan ngomong gitu ya. Kamu baik-baik di rumah, ibu cuma ke pasar sebentar kok. Ucap ibu berpamitan. Aku pun mengangguk. Setelah ibu pergi, aku hanya di rumah seorang diri. Ketika itu pikiranku semakin melayang-layang kemana-mana. Aku memikirkan banyak hal jahat. Bisikan-bisikan untuk aku melakukan hal jahat juga terus terngiang-ngiang di telingaku. Seolah ada yang menyuruhku untuk melakukan hal-hal jahat itu. Tapi dengan sekuat tenaga, aku berusaha menepis semua pikiran buruk. Aku langsung beristighfar agar aku kembali ke jalan yang benar. Tapi, mau sekuat apa aku menahan rasa ini? Akhirnya, mulutku tanpa sadar mendoakan buruk untuk mereka. Iya, mulutku mendoakan buruk untuk Mas Yudi dan Kak Yana. Tanpa sadar, aku berdoa agar mereka mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang mereka perbuat. Itu saja doa yang keluar dari mulutku. Hingga setelah siang hari, ketika ibu sudah pulang dari pasar, tiba-tiba ibu masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan panik, ibu berkata kepadaku, Arianti, dengarkan ibu nak. Ibu tidak tahu ibu harus melakukan apa lagi. Tapi semuanya sudah terjadi. Ucap ibu membuatku bingung. Ada apa bu? Tanyaku dengan datar. Kakakmu hamil. Ucapan itu seakan semakin meruntuhkan duniaku. Aku seperti kehilangan nyawaku saat itu. Apalagi ini. Arianti, ibu mohon, lepaskanlah Yudi. Biarkan Yudi menikahi kakakmu. Karena memang harus ada orang yang bertanggung jawab atas janin yang ia kandung, yaitu Yudi suamimu. Tolong nak, mengertilah. Lagi pula kamu tak bisa hamil lagi kan? Ikhlaskan Yudi ya, ikhlaskan Yudi. Ucap ibu yang membuatku merasa sangat sakit. Tapi bu, aku sudah terluka karena perbuatan mereka. Dan sekarang, aku harus terluka lagi. Kataku tidak terima. Menurutku ini tidak adil. Ibu tahu kamu sangat sakit nak. Tapi semuanya sudah terjadi. Dan harus ada orang yang bertanggung jawab. Ibu mohon, lepaskan Yudi. Ucap ibu terus memohon. Hingga akhirnya aku memilih diam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Ketika Mas Yudi pulang, hal yang sama pun dikatakan oleh Mas Yudi. Akhirnya, aku diceraikan olehnya. Surat pun segera diurus, dan kami sudah resmi berpisah. Tibalah hari pernikahan Kak Yana dan Mas Yudi. Mereka terlihat bahagia. Karena akhirnya, cinta terlarang mereka bisa bersatu sekarang di dalam ikatan yang sah. Meskipun kanan dan kiri sudah menggosipkan yang bukan-bukan. Wajarlah, karena memang hal ini terjadi karena kesalahan mereka. Semua orang juga sudah tahu tentang apa yang mereka perbuat. Sekarang, aku hanya tinggal sendirian di rumah ini. Karena Mas Yudi tinggal bersama ibu dan Kak Yana di rumah ibu. Setiap malam, aku merasakan kesepian yang teramat dalam. Aku merasa jiwaku kosong, sama seperti rumah ini. Seharusnya di rumah ini sudah ada tangisan bayi. Tapi sekarang,
Rumah ini malah ada tangisanku setiap malam. Aku menangis pilu, menangisi nasibku yang begitu malang. Aku harus kehilangan anak dan juga rahimku. Sekarang aku juga harus kehilangan suami. Semakin hari kesehatanku semakin memburuk. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga. Aku sering tertawa sendiri tidak jelas. Lalu tiba-tiba menangis, tertawa lagi, menangis lagi. Seperti itu hampir setiap hari. Aku hanya waras ketika pagi menjelang. Dan sudah agak siangan dikit, aku mulai gila lagi. Begitulah kehidupan yang aku jalani. Hingga tidak terasa, sudah 2 bulan. Kandungan Kak Yana pun semakin besar. Aku merasa sangat iri melihat kebahagiaan mereka. Karena setiap pagi, sebelum berangkat kerja, mantan suamiku itu mencium perut istrinya, yang tak lain adalah kakak kandungku sendiri. Hatiku begitu sakit ketika melihat pemandangan itu dari jendela kamarku. Aku semakin marah dengan mereka berdua. Aku semakin benci dengan mereka. Ingin rasanya aku membalaskan rasa sakit hatiku ini. Semakin aku berusaha menahan, semakin besar pula keinginanku untuk membalas mereka. Waktu terus berlalu. Kehamilan Kak Yana semakin besar. Sepertinya ini sudah saatnya ia melahirkan. Sementara aku di sini dalam keadaan yang masih tetap sama. Aku masih terpuruk dan selalu sedih setiap hari. Aku tidak bekerja. Aku bisa makan karena ibu yang memberiku makan. Rumah pun ibu yang membereskan. Aku benar-benar sudah seperti orang gila. Arianti, maafkan ibu ya nak. Kalau kamu harus begini gara-gara kakakmu. Ucapan itu yang setiap hari terus ibu lontarkan. Sehingga aku semakin mengingat pengkhianatan yang mereka lakukan kepadaku. Hingga suatu malam pun tiba. Ketika hujan deras, aku mendengar seseorang mengetuk pintu. Dan aku tahu itu suara siapa. Itu adalah suara Kak Yana. Seketika itu juga muncul di otakku untuk melakukan hal gila. Ketika Kak Yana memanggil, aku hanya diam dan memilih bersembunyi di belakang pintu kamar. Aku mendengarkan apa yang ingin ia katakan kepadaku hujan deras begini. Arianti, Arianti, tolongin kakak. Kakak mau melahirkan Arianti. Sakit perut kakak. Mas Yudi belum pulang. Ibu lagi cari bantuan. Arianti, tolong kakak. Ucap Kak Yana dengan suara tertatih dan menangis. Entah mengapa, aku merasa puas ketika ia merasakan sakit seperti itu. Bukannya menolong Kak Yana, aku malah ke dapur dan mengambil alat yang biasa digunakan untuk memotong. Besi pipih dan tajam itu, aku arahkan ke hadapan Kak Yana. Arianti, kamu mau apa? Tanya Kak Yana dengan sangat ketakutan. Bahkan saking takutnya, ia sudah tersungkur di lantai. Tapi aku hanya tersenyum, dan senyumku ini sangat mengerikan bagi Kak Yana. Arianti, apa yang kamu mau lakukan? Jangan Arianti. Ucap Kak Yana semakin ketakutan ketika aku mendekatkan besi pipih dan tajam itu. Aku mendekatkan ke lehernya. Arianti, jangan Arianti. Ucap Kak Yana berusaha memohon. Tapi aku tak menggubris sama sekali. Aku malah semakin mendekatkan benda itu ke arahnya. Kakak mau melahirkan ya? Gimana kalau aku bantu? Ucapku sambil tersenyum. Jangan Arianti, jangan. Tolong antar kakak ke rumah sakit. Jangan lakukan ini. Ucap Kak Yana terus memohon. Tapi aku tidak peduli. Bukannya membantu dia ke rumah sakit. Aku malah membantu untuk melahirkan anak Kak Yana. Iya, aku menggunakan benda pipih dan tajam itu untuk mengeluarkan bayi Kak Yana. Kak Yana yang mendapatkan tindakan itu seketika langsung pingsan. Dan ia tersadar setelah bayinya berhasil aku keluarkan. Tapi dalam keadaan tidak selamat. Astagfirullah, Arianti,
Apa yang kamu lakukan? Ucap ibu dengan berteriak. Ibu datang bersama beberapa orang warga. Mereka semua terkejut karena melihatku sedang menggendong bayi Kak Yana. Dan di tangan kananku ada sebuah benda pipih nan tajam yang sudah berlumuran cairan merah. Astagfirullah Arianti, apa yang kamu lakukan? Ucap salah seorang bapak-bapak. Mereka dengan sigap segera merebut benda pipih dan tajam itu. Kemudian segera mengamankanku dengan cara mengikat tanganku. Arianti, apa yang kamu lakukan, nak? Apa yang kamu lakukan kepada kakakmu? Ucap ibu dengan suara bergetar dan menangis. Tapi aku malah tidak berekspresi sama sekali. Wajahku datar dan tidak ada senyuman atau kemarahan di wajahku lagi. Ekspresiku benar-benar datar, seolah ini bukan diriku lagi. Aku tak tahu lagi bagaimana nasib Kak Yana, karena aku sudah dilarikan ke kantor polisi. Aku diinterogasi, dan aku ceritakan semuanya dengan jujur. Bahkan, kenapa aku bisa begini pun, aku ceritakan semuanya. Kami tahu kamu marah, tapi tak seharusnya kamu berbuat seperti ini, ucap salah seorang polwan. Aku mengerti dengan maksudnya, tapi kemarahanku sudah terlalu besar, sehingga aku tak bisa lagi menahan kebencian di hatiku ini. Rasa dendam yang terus menghantuiku selama berbulan-bulan akhirnya pecah menjadi peristiwa mengerikan ini. Dan setelah interogasi, aku mendapat kabar kalau Kak Yana meninggal dunia. Tak hanya Kak Yana yang meninggal, tapi Mas Yudi juga meninggal karena dia kecelakaan ketika akan pulang ke rumah. Karena hujan yang begitu deras membuat pandangannya kabur, sehingga menabrak pembatas jalan dan terjun ke jurang. Dan meninggal dunia di tempat, dan baru ditemukan keesokan paginya. Mendengar kabar itu bukannya merasa sedih, aku malah tersenyum puas. Iya, aku memang sudah benar-benar gila. Persidanganku terus berjalan. Aku divonis selama 20 tahun. Bukannya sedih, tapi aku malah merasa lega dan senang. Karena aku bisa tinggal di tempat lain, bukan di rumah yang menjadi saksi bisu, yang membuat hidupku jadi hancur seperti ini. Setidaknya di penjara ini, aku bisa bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan mereka, membuat mentalku sedikit lebih baik. Walau ada rasa bersalah sedikit yang ada di hati ini. Tapi masih banyak rasa lega, karena aku merasa dendamku sudah terbalaskan.